Leluhur abadi, kau bajingan, lihat apa yang telah kau lakukan. Merasakan napas yang keluar dari jurang, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jurang maut sedang mendekat, yang akan menjadi bencana bagi seluruh alam semesta. Hal yang paling menakutkan bukanlah kematian atau cedera para ahli di lautan kosmik, tetapi jika kekuatan jurang mencemarinya, dunia tempat lautan kosmik berada akan menjadi tempat yang mati, dan akan sulit untuk melahirkan para ahli top dalam kurun waktu yang tak terhitung jumlahnya. Seperti halnya Laut Semesta Selatan, di wilayah yang luas di seluruh Laut Semesta Selatan sebenarnya merupakan wilayah teratas dengan sumber daya yang melimpah, disukai oleh jalan yang agung, dan penuh dengan orang-orang yang kuat. Namun kemudian, karena Perang Abis, Laut Semesta Selatan tercemar oleh jurang dan sumber daya berharga tidak dapat diproduksi lagi. Akibatnya, jumlah orang kuat di Laut Semesta Selatan menjadi sangat langka selama kurun waktu yang tak terhitung jumlahnya. Adapun daerah kantong yang sekarang disebut Laut Semesta Selatan, sebenarnya daerah itu adalah yang paling tercemar. Meskipun miliaran tahun telah berlalu dan polusi jurang di sana telah lama dihilangkan, menurut leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, yang terkuat di daerah kantong kecil Laut Semesta Selatan saat ini hanyalah tempat kelahiran beberapa tokoh kecil seperti leluhur masyarakat naga hitam dan raja kerajaan Yong. Bahkan tokoh-tokoh kaisar dewa tingkat atas pun belum lahir selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, jika makhluk kuat dari jurang ini turun, belum lagi dunia virtual dan reruntuhan 10.000 dewa kemungkinan besar akan runtuh, sejumlah besar makhluk kuat yang hadir kemungkinan besar akan mati. Penyebaran kekuatan polusi jurang saja sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan besar pada lautan semesta. Jika saluran jurang diperluas, memicu perang lain antara jurang dan laut kosmik, itu pasti akan menjadi bencana besar bagi laut kosmik saat ini. Dengan pemikiran ini, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang terkejut dan marah, sementara dia menggunakan sungai emas yang tak berujung untuk menekan celah jurang terbesar di samping Qin Chen di bawah. Leluhur abadi, ikutlah denganku untuk menekannya. Jika kita benar-benar membiarkan makhluk kuat dari jurang ini turun ke laut semesta, klan kekaisaran abadi Anda pasti akan dibawa ke tempat pengadilan di laut semesta. Sementara leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang menekannya, dia meraung kaget dan marah pada leluhur klan kekaisaran abadi. Leluhur kaisar abadi memiliki ekspresi muram di wajahnya. Saat aura makhluk kuat dari jurang turun padanya, dia akhirnya mulai panik. Seperti yang dikatakan oleh leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, tidak ada ruang untuk menjelaskan apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Begitu orang kuat dari jurang itu tiba dan reruntuhan 10.000 dewa dihancurkan, klan kekaisaran abadinya pasti akan berada dalam masalah. Apakah tidak ada pilihan selain membiarkan anak ini pergi? Leluhur klan kaisar abadi tidak mau, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena dia tahu betul bahwa meskipun Qin Chen sudah dewasa, kemungkinan besar klan kaisar mayat hidupnya akan memiliki musuh bebuyutan di masa depan, tetapi jika dia membiarkan napas jurang keluar sekarang, klan kaisar mayat hidupnya mungkin tidak akan mampu bertahan di era ini dan akan dikutuk oleh seluruh alam semesta. Maju. Cahaya ilahi yang gelap tiba-tiba meledak dari mata abadi di wajah leluhur klan kaisar abadi. Cahaya ilahi menyapu kehampaan. Dalam sekejap, api tulang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Api ini melayang menuju celah-celah kecil yang memancarkan napas jurang. Pada saat yang sama, cahaya suci hitam terpancar dari mata abadinya,
yang memadatkan kekuatan dimensi tingginya yang mengerikan, dan bersama dengan leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, langsung menekan retakan besar yang mentransmisikan suara tersebut. Dengan suara ledakan keras, dua kekuatan yang mengerikan terus menekan ke dalam celah jurang, mencoba mencegah kekuatan ini turun. Nah, siapa itu? Sebenarnya, kau menghalangiku untuk turun. Hahaha, apakah itu orang kuat dari lautan semesta? Nah, kedua kekuatan ini menarik. Bukalah untukku. Tawa gemuruh terdengar dari jurang, dan kemudian, pilar-pilar hantu besar, seperti kubah yang menopang langit, tiba-tiba bergemuruh keluar dari celah yang tampaknya kecil itu. Ledakan. Kekosongan seluruh dunia virtual mulai berguncang hebat. Pada saat yang sama, di seluruh dunia virtual, aura jurang yang sangat mengerikan seperti naga membubung ke langit. Boom! Di atas kepala, kekuatan jalan laut semesta melonjak liar, mencoba menekan aura jurang ini. Namun, aura jurang itu begitu dalam sehingga jalan laut semesta tidak dapat sepenuhnya menekannya untuk sementara waktu. Tidak bagus, leluhur abadi, gunakan lebih banyak kekuatan. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang bersinar dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Klonnya langsung terbakar saat ini. Dia lebih suka membakar klonnya daripada membiarkan napas orang kuat dari jurang itu turun. Dengan suara ledakan yang keras. Dengan berkah dari esensi klon terbakar dari leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang, retakan di jurang itu benar-benar tertutup perlahan. Menarik. Kekuatan dimensi tinggi ini benar-benar dapat menekan kekuatan jurang yang dipancarkan dari kursi ini. Dari jurang yang gelap, bisikan kuno terdengar, diikuti oleh tawa kecil yang penuh perhatian. Aku merasakan bahwa ini adalah tempat di mana tapir jahat itu jatuh. Orang idiot mana yang sebenarnya memulai perkelahian di tempat di mana tapir jahat itu jatuh? Tidakkah mereka tahu bahwa masih ada kekuatan yang tersisa di tempat di mana aku jatuh ke jurang bahkan setelah miliaran tahun? Bangun! Seketika, dari setiap sudut dunia virtual, aura aneh dari jurang tiba-tiba muncul. Aura jurang ini memancarkan aura mengerikan yang mendebarkan. Mereka berkumpul dan berubah menjadi tentakel, menghantam leluhur klan Kaisar Abadi dan leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Ini adalah jurang yang tersisa di dunia virtual ini. Pupil mata Qin Chen dan Molly mengecil, dan mereka semua merasakan perubahan di dunia virtual. Dunia virtual sudah memiliki kekuatan jurang. Sekarang, kekuatan jurang yang telah tertidur selama bertahun-tahun ini tiba-tiba diaktifkan, dengan cepat menyapu ke arah leluhur klan Kaisar Abadi dan leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Ledakan. Cahaya hitam suci yang dipancarkan oleh leluhur klan Kaisar Abadi dan sungai emas yang dilepaskan oleh leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang terguncang hebat di bawah hantaman tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya. Retakan muncul dalam sekejap, dan tampaknya akan runtuh. Hahaha, buka. Sebuah suara hitam pekat tertawa, dan saat kekuatan leluhur klan Kaisar Abadi dan leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang melemah, sosok mengerikan diproyeksikan keluar dari kabut jurang yang bergulir, perlahan muncul, dan memancarkan aura mengerikan yang menekan semua dunia. Oh tidak, proyeksi lawan akan segera turun. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang berubah warna. Adapun Kaisar Dewa Huazi, leluhur binatang komodo dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan 10.000 dewa, mereka bahkan lebih ngeri. Mundur, cepat mundur. Kaisar Huazi, leluhur binatang komodo, dan yang lainnya mundur dengan kasar. Mereka sudah berada di tepi dunia virtual,
dan buru-buru melangkah ke sungai panjang jalan mereka sendiri dan muncul di luar dunia virtual. Begitu proyeksi makhluk kuat dari jurang itu tiba, jika mereka tetap berada di dunia virtual ini dengan kekuatan mereka, mereka pasti akan terkontaminasi, dan mereka tidak punya pilihan selain melawan balik di dunia luar. Semua orang bisa merasakan sosok samar muncul dari dunia virtual. Di bawah aura mengerikan ini, mereka hanya bisa menonton dari jauh. Bahkan bernapas pun menjadi sulit, seolah-olah mereka sedang membawa gunung besar di punggung mereka. Kita tidak boleh membiarkan proyeksi jurang ini datang. Kalian berdua, anak kecil, mengapa kalian tidak segera mundur? Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang berteriak dengan cemas sambil berhadapan dengan keterkejutan dan kemarahan, menatap Qin Chen dan Mo Li di tepi celah jurang. Sialan, kita akhirnya mendapatkan kekuatan jurang, kenapa kita harus mundur? Mo Li menatap celah jurang di depannya, meraung dalam hatinya, matanya berwarna hijau dan menampakkan keserakahan. Jika aku terus berbohong seperti ini, bagaimana aku bisa bersaing dengan iblis Qin? Qin Chen juga menyipitkan matanya dan melihat sekelilingnya, merasa sedikit gelisah di dalam hatinya. Karena dunia maya ini memberinya perasaan yang sangat menyedihkan. Hanya University Avenue dan kalian berdua, kalian ingin menghentikanku. Ledakan. Suara dingin itu menakutkan, dan dari udara jurang yang membara yang terpancar dari kehampaan, kekuatan ilahi yang tak berujung dan menakutkan tiba-tiba melonjak keluar. Begitu kekuatan ilahi ini turun ke sini, seluruh dunia virtual mulai bergetar hebat. Itu, dalam kehampaan yang tak berujung, kekuatan jahat yang sangat mengerikan dengan cepat turun ke sini. Di bawah pengawasan semua orang, sosok yang sangat gelap dengan cepat mengeras. Sosok ini memancarkan aura jurang yang mengerikan dan tak berujung, seperti dewa iblis yang berjalan keluar dari jurang. Begitu muncul di sini, tekanan mengerikan yang menyapu 9 langit dan 10 bumi mengalir keluar dengan liar. Bang bang bang. Alam semesta dan langit berguncang hebat, dan kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan turun, menghantam sosok itu dan mencegahnya mengeras. Kekuatan dimensi tinggi semacam ini milik seorang prajurit tingkat dewa yang kuat dari Juran. Ekspresi leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang berubah drastis, dan dia membakar klonnya dengan panik. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan marah pada leluhur klan Kaisar Abadi, "Leluhur abadi, mengapa kamu tidak membakar mata abadimu dengan cepat?" Leluhur abadi memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Sebelum dia bisa bergerak, dia melihat sosok hitam samar menatap ke langit dan kesengsaraan guntur dari lautan alam semesta yang terus jatuh dari langit dan membelah bayangannya menjadi berkeping-keping. Dia berkata dengan wajah jelek, "Masalah." Kemudian dia mencibir dan melihat langsung ke lapisan dunia virtual di sekitarnya. "Baiklah, tapir jahat, kekuatan yang kau miliki di sini cocok untuk kupinjam. Aku akan mengaktifkannya untukmu." Ledakan. Disertai suara gemuruh, gumpalan kabut jurang membubung ke angkasa dari dalam tanah yang dalam di dunia virtual, seketika memenuhi seluruh dunia virtual. Wah wah wah. Seketika itu juga, terdengar suara lolongan hantu. Binatang-binatang virtual yang tak terhitung jumlahnya di dunia virtual itu pun membubung ke angkasa. Mereka meledak satu persatu dan berubah menjadi aliran daging dan darah, lalu mengembun menjadi satu sosok yang agung dan besar di angkasa. Dan proyeksi itu benar-benar perlahan menghilang ke dalam sosok besar, mencoba menggunakan kekuatan ini untuk turun ke lautan alam semesta. Kerasukan.
Antara langit dan bumi, aura jurang yang dilepaskan oleh ledakan binatang buas virtual itu memercik ke seluruh dunia virtual bagai hujan darah, seketika mengubah seluruh dunia virtual menjadi kuburan. Qin Chen dan Mo Li juga basah kuyup oleh hujan darah dan menghilang ke dalam jurang kabut yang bergelombang seperti lautan. Oh tidak, dua orang kecil ini. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi terkejut dan marah. Ini adalah kekuatan jurang. Bahkan Kaisar Dewa Puncak tidak berani terkontaminasi olehnya dengan mudah. Tidak peduli seberapa kuat Qin Chen dan Mo Li, mereka akan menghadapi siksaan begitu mereka terkontaminasi oleh kekuatan jurang. Aku tidak menyangka akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga seperti itu. Mata leluhur klan Kaisar Abadi berbinar.